Pandemi COVID-19 berdampak sangat luar biasa di berbagai bidang, termasuk usaha kerajinan batik di Lendah Kulon Progo, Yogyakarta. Paguyuban perajin batik Lendah Kulon Progo sejak Maret sampai dengan Juni 2020 sama sekali tidak produksi. Mereka hanya berupaya menjual batik hasil produksi mereka sebelum masa pandemi datang. Sejak Maret, para perajin batik di Lendah Kulon Progo tidak produksi. Sebelum bulan Maret, biasanya para perajin produksi besar-besaran untuk persiapan menyambut hari Lebaran. Sebab biasanya 1 bulan menjelang Lebaran, permintaan kain batik meningkat tajam. Namun, tahun ini terjadi pandemi bersamaan dengan hari Lebaran, sehingga permintaan kain batik merosot tajam. Komisi B DPRD DIY yang membidangi UMKM terus melakukan pemantauan terhadap UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Beberapa waktu lalu, Komisi B DPRD DIY melakukan kunjungan kerja ke Sentra Batik Lendah Kulon Progo, Yogyakarta. Kunjungan kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD DIY, Danang Wahyu Broto, dan diterima oleh pengurus Paguyuban Perajin Batik Lendah Kulon Progo di pendopo Sentra Batik Sinar Abadi Batik. Rombongan Komisi B DPRD DIY menyempatkan diri untuk melihat langsung proses produksi di Sentra Batik Lendah Kulon Progo yang kini mulai produksi lagi setelah hampir 4 bulan sama sekali tidak produksi. Para perajin batik tidak produksi karena stoknya masih banyak, namun kesulitan untuk menjual karena adanya pandemi COVID-19. Biasanya stok-stok tersebut dijual menjelang Lebaran. Namun sayang sekali, karena adanya pandemi COVID yang bersamaan dengan Lebaran, mengakibatkan hasil produksi batik di Lendah Kulon Progo tidak terjual. Penjualan menurun drastis hingga 90%. Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY mengatakan pemerintah harus ambil bagian membangkitkan UMKM yang terpuruk akibat adanya pandemi COVID. Salah satunya di Lendah Kulon Progo. Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, Dwi Wahyu, meminta agar digelar event besar yang mempromosikan hasil produksi batik di Lendah Kulon Progo. Kita di Sentra Batik Lendah Kulon Progo, di mana Konfit ini memang mengalami permasalahan dari sisi biaya dan tingkat produksinya pun tidak seperti biasanya. Nah, ada satu persoalan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, ialah bagaimana persiapan recovery perekonomian, khususnya batik. Nah, event akan mensupport image bahwa batik di Lendah ini keberadaannya masih ada. Dan ketika bicara tentang bagaimana pemasarannya harus di pariwisata. Ketika pariwisata menarik, harus ada event, sehingga APBD terkait dengan recovery perekonomian, event harus diberikan pagunya. Walaupun ternyata di Kulon Progo ini DAES juga mendominasi, mendapatkan tahun ini mendapatkan 112 miliar dan Dinas Kebudayaan mendominasi 102. Harapan kami next ke depan DAES yang mendominasi Dinas Kebudayaan ini juga akan ikut mensupport keberadaan sentra-sentra batik. Sementara itu, Ketua Paguyuban Perajin Batik di Lendah Kulon Progo mengatakan akibat pandemi ini ratusan perajin batik tidak beroperasi karena kesulitan untuk menjualnya. Selain itu, kerajinan batik hasil produksi awal tahun juga belum terjual semua atau belum laku. Para perajin batik ini kembali beroperasi atau kembali bekerja setelah adanya order dari sebuah lembaga milik pemerintah yang memesan dibuatkan kain batik seragam, sehingga hal ini bisa menjadi tonggak batu loncatan untuk bangkit kembali. Mungkin untuk kondisi batik di khususnya Lendah ini selama COVID dampaknya sangat luar biasa sekali. Penurunannya hampir sekitar 80%. Yang dulu semuanya bisa kerja, sekarang ibu-ibu itu nganggur. Kita retail ataupun pesanan itu penurunannya sekitar 80% untuk kerajinan batik di Lendah ini. Sebelumnya kan sebelum Maret kan Mas itu sudah produksi seperti biasa. Oh iya. Kemudian Maret tidak produksi. Iya. Itu barang-barang yang sudah produksi kemarin. Oh ya, mungkin teman-teman termasuk saya sendiri mungkin barang itu luar biasa. Jadi stok numpuk. Kita mungkin untuk saat ini 2 bulan, sekitar 3 bulan itu kita tidak produksi dan
cuma menjual stok-stok yang sebelumnya kan kalau mau lebaran mesti biasanya eventnya bagus, tapi ternyata ada COVID, kita sudah terlanjur membuat stok, dan itu kita mungkin saya dan teman-teman untuk menjual dulu, nanti setelah kalau tidak pesanan kita sementara tidak produksi dulu. Saat ini sudah ada pesanan. Oh ya, mungkin saat ini sudah mulai merangkak ya. 1 bulan setelah Lebaran kemarin mungkin sudah 1-2 ada yang pesan. Termasuk mungkin yang paling agak sekarang dari BKKBN Jakarta itu kan membuat seragam namanya Batik Kencana. Nah itu mudah-mudahan nanti termasuk saya dan teman-teman di Lendah itu bisa mendapatkan porsinya. Gitu. Kalau untuk kita di sini Pak Mungkin untuk yang di Kulon Progo mungkin ya dinas pun, tapi kan anggarannya sekarang masuk ke COVID semua. Jadi ini seragam-seragam ini mungkin person semua yang pesen itu. ada seberapa perajin di sini? Sekitar 25 dan itu bisa menyerap kalau hari-hari biasa itu sekitar 1000-an tenaga kerja. Tapi pada saat ini separuh pun tidak ada. Ya, karena ada pembatasan gerak dari semua orang ya dengan adanya COVID-19 ini ya dampak utamanya di pemasaran. Pemasaran kita turun drastis atau sales kita turun drastis di 3 bulan ini menjadi di titik hanya 10% dari kondisi normal, dan dengan sendirinya karena pemasaran turun drastis, hasil kita juga turun drastis, pengaruh di produksi karyawan kita shift, bahkan sempat kita liburkan selama 1 bulan kemarin di bulan April Mei itu, dan alhamdulillah dari setelah Lebaran itu baru ada pergerakan, tapi di 2 bulan memang dampak dari COVID-19 ini sangat luar biasa sekali kami rasakan, artinya drop sekali untuk penjualan. Rencana ke depan untuk pemulihan itu Ya, kita tetap bertahan sambil memperluas promosi, memperluas program kerja ke depan, artinya dengan program-program promosi yang kita sampaikan ke customer atau pelanggan, baik itu dengan diskon dan sebagainya, segala cara kita tempuh untuk promosi, dan juga penjualan kita tingkatkan untuk online dan sebagainya, kita tempuh semuanya. mungkin pemasukan selama COVID itu menurun sampai berapa? Ya, untuk masukan sampai 90% turunnya, hampir tidak ada pemasukan, dan kita tetap hanya bertahan saja, dan tetap berdoa mudah-mudahan cepat berlalu dan bisa berjalan normal kembali. Sebelum keliling melihat hasil produksi perajin batik, Komisi B melakukan pertemuan dan dialog dengan para perajin batik dari Lendah Kulon Progo dan instansi yang terkait. Ketua Komisi B DPRD DIY, Danang Wahyu Broto, menjelaskan secara langsung kepada para perajin batik di Lendah Kulon Progo mengenai maksud dan tujuan rombongan Komisi B berkunjung ke sentra kerajinan batik di Lendah Kulon Progo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini maksud dan tujuan kehadiran kita dalam kegiatan kunjungan dalam daerah ini memonitor sekaligus menjaring masukan Bapak Ibu sekalian yang bergerak di industri UMKM, khususnya ini industri batik di daerah Lendah Kulon Progo ini. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini membuat luluh lantah perekonomian DIY, sehingga diharapkan dalam kunjungan ini kita bisa menerima masukan langkah-langkah apa pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, bisa ikut terlibat meringankan beban, sekaligus ke depannya industri batik di DIY yang cukup banyak ini bisa lebih optimal seperti sedia kala. Kemudian yang kedua, kami melihat bahwa UMKM dalam hal ini industri batik sebagian besar masih bisa bertahan meskipun
mungkin apa kecek kalau Pak Umbu tadi menyampaikan. Tetapi secara prinsip tadi kita melihat tetap berproduksi meskipun tidak seperti sebelum COVID. Kita harapkan menjadi motivasi atas UMKM atau produksi yang lainnya. Harapan-harapan ini tentu saja nanti akan konkret ketika nanti panjenengan kasih masukan ke kita, kemudian langkah pemerintah seperti apa, karena di DIY ini jaduk ini kemungkinan juga hanya bertahan di 3 bulan, kalau mungkin bulan depan sudah selesai. Sehingga bagaimana tenaga kerja, bagaimana produksi, pemasaran, bagaimana permodalan, saya kira menjadi permasalahan yang cukup penting di UMKM. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian maksud dan tujuannya. Nanti kita masih ada satu lagi lokasi yang akan kita kunjungi, tetapi nanti kita berharap bisa melihat proses produksi di Batik Sinar Abadi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, Pak Lurah, Pak Agus, Pak Umbu, dan Bapak Ibu sekalian, maksud tujuan kunjungan kami. Semoga kehadiran kami pada pagi siang hari ini bisa bermanfaat untuk industri batik pada umumnya, masyarakat Lendah pada khususnya, sehingga monggo nanti kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan bisa disampaikan. Salah satu perajin batik di Lendah, Agus Faturrahman, menyampaikan akibat pandemi ini penjualan menurun drastis hingga mencapai 90%, sehingga pihaknya tidak berani produksi dan hanya menjual stok yang sudah ada. Produksi dilakukan ketika ada pesanan. Hal yang sama disampaikan oleh Umbu Haryanto, Ketua Paguyuban Perajin Batik Lendah. Ia menambahkan dampak pandemi luar biasa sekali. Secara umum kalau kondisi di Sinar Abadi Batik, karena adanya pandemi COVID-19 kemarin, kita hanya bertahan di 2 bulan kemarin. Artinya kita bisa melewati 2 bulan kemarin di April sama Mei yang benar-benar itu kondisi terendah kami, itu alhamdulillah. Dan mulai Juni atau seminggu setelah Lebaran itu sudah ada pergerakan, walaupun sedikit-sedikit. Jadi kalau yang benar-benar drop, artinya omset sampai ya tidak ada 10% dari kondisi normal, itu ya 2 bulan di April sama Mei. Kemudian untuk kegiatan produksi atau karyawan, kita sempat dikerjakan di rumah atau merumahkan itu 30 hari, 3 minggu sebelum Lebaran sama seminggu setelah Lebaran. Itu sempat total kita tidak ada produksi di sini, dan hampir tidak ada apa-apa, tidak ada produksi, tidak ada penjualan, dan seperti itu. Kita hanya bertahan hidup untuk kondisi kemarin. Dan alhamdulillah mulai Juni setelah Lebaran ini 1-2 pesanan sudah mulai masuk. Dan mungkin perlu saya sampaikan karena komposisi saya untuk sales itu masih 60% pesanan, 40% yang untuk retail kita jual di galeri sini sama galeri Wates. Jadi mungkin karena faktor modal kita belum kuat. Jadi kalau pesanan itu kan sudah pasti jadi uang gitu, pasti jadi duit. Walaupun sementara kemarin untuk pesanan yang mepet COVID itu ada beberapa yang di cancel juga, ada yang sudah jadi tidak diambil ya. Tapi kita maklum semua, ya itu kondisi yang harus diterima seperti itu. Dan untuk produksi saat ini kita sudah mulai full lagi, antara kapasitas yang minimal sampai ke maksimal kita sudah mulai produksi lagi. Dan
karyawan juga sudah full masuk semuanya. Dan kemarin sempat sebelum libur itu kita sempat shift Pak, gantian 1 hari masuk, 1 hari enggak, 1 hari masuk, 1 hari enggak. Ada yang minta 1 hari libur, 1 hari masuk, seperti itu. Jadi benar-benar tidak ada aktivitas di 2 bulan April Mei itu. Artinya aktivitas produksi maupun penjualan pun juga sangat boleh dikatakan tidak ada. Dan alhamdulillah Pak Tarto ini kebetulan ada doping untuk saya. Kasih dong. BKKBN pusat saya jam Di konstituennya Darto. Pagi-pagi. itu artinya untuk menyambung proses produksi yang harus kita laksanakan sambil menunggu keadaan mulai membaik lagi. Saya kira itu, jadi mungkin nanti untuk proses produksinya Bapak Ibu bisa meresani di belakang, dan monggo nanti biar karyawan saya juga bisa lebih semangat, sudah di karaoke, sudah disambani, dan itu adalah juga doping yang luar biasa buat kami-kami yang di sini. Dan mungkin untuk secara umum batik di Lendah ataupun Kulon Progo, Mas Umbu bisa melengkapi kondisi di masa pandemi ini. Karena waktunya sudah semakin siang, nah ini saya akan mempercepat aja poin-poinnya yang mungkin apa yang perlu. Ini tadi kan Pak Dwi istilahnya urung untuk keluhan. Nah ini saya akan mengeluh sebanyak-banyaknya dan teman-teman. Nah itu tadi kan tujuannya kita itu kan ada DPR kan mengeluh ya Pak Gito. Nah iya, mengeluh dan bisa dicairkan ya. Nah, mungkin secara langsung saja ini mungkin dalam keadaan mungkin sekitar 3 bulan ya, 3 bulan dan hampir 4 bulan. Kita teman-teman khususnya di Lendah itu kan ada sekitar 25 pengrajin juragan ya tapi juragan atau jahit, dan itu bisa menyerap tenaga kerja. Terakhir kita data 2000 berapa ya, 16-18 nih, itu sekitar 500-an yang pembatik. Tapi sekarang ini mesti saya yakin mesti banyak lagi. Tapi pada kenyataan dalam 2 bulan 3 bulan ini itu yang kerja istilahnya itu separuhnya aja tidak ada gitu. Jadi dampak dari COVID ini luar biasa sekali. Teman-teman bahkan istilahnya sambat Arab tinggu tuku kain itu aja lembalek tidak bisa itu. Jadi kita sangat luar biasa sekali. Bahkan teman-teman kemarin kan sebelum Lebaran rencananya itu gawe stok saoke-oke. Tapi pada saat biasanya naik bodoh mesti do nyandang, tapi ternyata kemarin IKI kadang do nyandang itu maksudnya tidak akan ada acara gitu. Itu salah satunya. Jadi saya mungkin mewakili teman-teman berharap nanti dari bapak-bapak dari ibu-ibu Komisi B ini bisa istilahnya untuk memacu supaya batik di khususnya di Lendah ini bisa berjalan kayak dulu-dulu lagi. Mungkin tadi yang disampaikan Mas Agus mungkin benar gitu. Ada beberapa saya dan Mas Agus itu memang pada saat ini kita ngerjakan pesanan dari BKKBN pusat gitu. Kebetulan kan tuannya Pak Asto, jadi ini gelem ra gelem ya Kulon Progo kebagian gitu. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa untuk awalan kita teman-teman istilahnya untuk merangkak lagi, dan saya berharap ini juga nanti seluruh Indonesia bisa memakai batik itu, dan semua teman-teman di Kulon Progo khususnya nanti bisa mendapatkan pesanan dari BKKBN itu. Mungkin untuk selanjutnya saya nagih ini Pak Dwi 2000 berapa ya saya lupa itu. Saya tidak jadi mengajukan proposal nih
Dulu katanya kan ada apa ya? Kalau di mana batik jemputan itu kan ada jemputan on the street atau apa? Nah kita ini mau gebrek renteng on the street atau apa itu? Maksud saya kemarin sebelum COVID ini kita sudah mengajukan ke BPD Kulon Progo itu dan sebetulnya sudah di ACC tapi tidak jadi itu sebetulnya kemarin saya paskan untuk hari batik nih. Tapi ternyata ini kan saya yakin mesti tidak akan jalan nih. Harapan saya nanti pembatik-batik khususnya di Lendah setiap tahun itu ada event. Jadi paling tidak orang luar itu tahu setiap 1 tahun itu ada event karnaval atau apa, tapi dalam bidang kemarin sudah dimulai yaitu Sewu Canting gitu. Dan itu sangat luar biasa sekali kemarin sudah saya rasa itu berhasil gitu. Nah itu maksud saya kita Paguyuban Batik di Lendah khususnya itu mau membuat event selanjutnya namanya saya ya event Sewu Canting tapi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah itu saya memohon dari bapak-bapak dari Komisi B itu kita caranya bagaimana bisa mengakses dana itu. Nah, saya berpikiran malah ke dinas provinsi aja yang lebih istilahnya ben rojo gede. Nah itu harapan saya nanti tolong bapak-bapak dan ibu-ibu di Komisi B ini mengawal teman-teman supaya istilahnya proposal itu bisa di ACC. Nah, harapan kemarin kan saya berpikir 2020 ini sudah akan mulai, tapi ternyata kan ada COVID itu. Mungkin itu ya Pak, saya berharap sekali lagi, mungkin kalau bantuan sangat banyak yang kita perlukan, nah itu saya minta dari bapak-bapak dan ibu Komisi B, ben iso cair piye carane kita masalahnya kan SDM juga rata-rata juga kan batik di sini tidak sekulan Pak. Jadi ini kan kon nggak proposal mesti ra iso ya. Nah itu. Nah ya itu amin. Harapan saya nanti untuk bisa istilahnya mengawal proposal itu dan nanti yang mungkin yang untuk 2021 saya berharap sudah bisa untuk dapat salah satunya atau untuk event-event yang untuk tahunan itu. Menanggapi keluhan dari para perajin batik di Lendah Kulon Progo, Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, Dwi Wahyu Budiantoro mengatakan, para perajin batik harus bangkit dan pemerintah harus turun tangan membangkitkan usaha kerajinan batik di Lendah Kulon Progo maupun tempat lainnya. Khusus Kulon Progo, Wakil Ketua Komisi B Dwi Wahyu Budiantoro menjelaskan, Kulon Progo mendapatkan dana keistimewaan yang cukup besar. Dana keistimewaan ini seharusnya bisa untuk membangun kebangkitan kerajinan batik di Lendah Kulon Progo ini dengan menggelar sebuah event yang tak bisa lepas dari budaya dan pariwisata. Yang namanya pasar pariwisata. Jadi ini mau ngomongin DAES. Dari tahun ini DAES yang Kulon Progo ini 112 miliar. Sing dinas kebudayaan 1 seluruh. 1 seluruh kuwi jadi gue tuku lemah kebudayaan puluhan. Gue bangun sing guri kae 16 piro. Jadi teh. Kan jadi teh. Kayak provinsi dari kabupaten. Ya. Nah, tetapi begini, Bapak Ibu sekalian. Ikan turunnya 65% dari 112 turun di perubahan pertama. Kan? Di perubahan ketiga isi ono sisa ora iki. Ini dinas pindah geran nih Mas. Koperasi. Koperasi apa kok? Koperasi UMKM kok? Nah, koperasi UMKM. Jadi aku tuh, jenengan pahami. Karena sekarang itu ngomong ke dinas kebudayaan, gue mesti terus ngomong ke tentang event. Event di atas panggung. Jadi batik ora dianggap budaya. Ini menyamakan persepsi loh Pak. Jadi kita ngomong ke anggaran, bagaimana anggaran itu sampai kepada masyarakat. Ini ada mekanisme nih. Mekanisme sebuah provinsi tekanan daerah. Dana keistimewaan ini sekarang diberikan kepada bantuan keuangan kabupaten. Artinya bahwa piro jaluk itu perencanaannya di kabupaten. Betul Pak. Jadi ngomong kebudayaan, kuwi ora mung event. Nek kono mlebu pariwisata, mlebu UMKM koperasi, ana perdagangan, ana pertanian, ana kelautan, kuwi nek dinas kebudayaan.
Jadi biasanya ini dinas kebudayaan kuwi mesti mendominasi. Sehingga jadi aku secara kelembagaan tidak setuju kalau yang namanya kebudayaan terpisah dengan pariwisata. Karena pariwisata kita adalah berbasis budaya. Tadi kalau usulan isoran, ono Jogja on the street, dadak bengek kuwi. Karena aku pernah melakukan ini. Ini banyak yang baru masalah. Jadi ono jumput on the street. Yo pragan-pragawatine nganggo pakaian jumput dipamerkan. Sapa sing nonton? Pariwisata. Ya iku kudu gathuk. Iki kudu gathuk. Terus saiki sapa sing saiki sing gawe perencanaan iki? Kalau hari ini APBD-nya AWD saya belum tahu. Performanya APBD sesungguh perubahan saya nggak tahu, belum tahu. Karena perubahan ini karena ada perpu sing geser kuwi adalah eksekutif. Kami tidak dilibatkan. Paling sesuatu takon ini sing digeser piro, isi turah piro, go perubahan memungkinkan ora. Karena menurut saya, Bu, dari Dinas Koperasi UMKM, untuk kebangkitan itu membangkitkan kembali ono event sing jenenge ya tadi memamerkan batik-batik tadi. Itu salah satu untuk menarik pariwisata. Salah satunya. Terus piye carane? Carane ora loro mau wae, Pak. Nek pawane taun iki ra iso. Harapanku iso, mosok 100 loro wingi iki ping dintake wong tak jenenge event kuwi ora entek 100 juta kok. Karena entek 100 juta iki enggak nyampe lah 100 juta. Nah, bagaimana sekarang? Kita ono dinase, mana nyuwun sewu Pak. Dinas bagaimana sekarang coba jenengan melihat yang 102 itu jenengan itu punya turahan apa ora? Nek ono turahan gitu Pak, tolong nek perubahan ketika jenengan membuat perencanaan. Karena kita masih punya sisa dari 65% 112. Kuwi alternatif pertama. Alternatif kedua ya mulai jenengan kok ditata isih memungkinkan apa ora. Karena ini konflik Pak, konflik itu ya pergeserannya dan masing-masing kabupaten mesti dongkip anggaran eman-eman, aja nganti metu. Mergone pendapatannya ya anjlok, padahal dia padahal pemerintah harus nyepake gaji. Ini paling gede Pak, ini kudu aman.